Pada malam yang sunyi di sebuah desa terpencil bernama Sukamaju, hiduplah seorang pemuda bernama Sumala. Sosoknya tidak begitu dikenal di desa, kecuali dengan sebutan yang membuat orang bergidik, orang tersesat. Julukan ini melekat karena Sumala sering terlihat mengembara sendirian ke tengah hutan lebat di belakang desa, bahkan pada malam-malam saat bulan hanya tersisa sabit tipis di langit gelap. Sumala berasal dari keluarga yang terpandang, namun karena suatu kejadian tak terduga yang menimpa keluarganya, ia menjadi yatim piatu sejak usia belia. Keluarga Sumala dikenal sebagai ahli mistik yang memiliki banyak benda pusaka. Mereka kerap disebut penjaga desa dari segala macam makhluk gaib yang dipercaya mengelilingi Sukamaju. Namun setelah insiden mengerikan yang menewaskan kedua orang tuanya, Sumala seakan berubah. Dia tidak lagi tampak seperti pemuda biasa, tetapi lebih mirip bayangan, dengan tatapan kosong yang seolah menembus siapa saja yang memandangnya. Suatu malam, Sumala berjalan sendirian melewati jalan setapak yang menuju ke dalam hutan. Malam itu sangat gelap dan sunyi, dan angin berhembus seolah membawa bisikan-bisikan. Sesekali terdengar suara serak seperti seseorang yang tertawa dari kejauhan, namun Sumala terus melangkah tanpa rasa takut. Di tengah hutan itu, di bawah pohon besar yang konon katanya adalah pohon keramat, Sumala berhenti. "Ayah, ibu," bisiknya lirih. Wajahnya pucat di bawah bayangan pohon. Entah apa yang dia lihat di hadapannya, tapi matanya tampak terbelalak, menatap sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, Sumala tertawa kecil. Tawanya pelan, semakin keras hingga menyerupai teriakan yang mengoyak malam. Suara tawanya menggema di seluruh hutan, membuat burung-burung malam terbang ketakutan. Saat itulah, dari dalam kegelapan, muncul bayangan-bayangan hitam. Mereka bergerak mendekat ke arah Sumala, melingkari tubuhnya, merayap seperti kabut yang mengelilingi api. Bayangan itu berbentuk samar, seperti sosok manusia tetapi tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Mereka memiliki tangan panjang yang melambai dengan jemari tajam dan mata merah menyala yang seolah menatap langsung ke dalam jiwa Sumala. Namun Sumala tetap berdiri tegak, seolah tidak peduli pada keberadaan mereka. "Akhirnya, kalian datang," katanya dengan suara yang berbeda, lebih dalam dan menyeramkan. Bayangan-bayangan itu hanya berbisik lirih, mengeluarkan suara-suara tidak jelas yang menyerupai desis. Sejak malam itu, Sumala sering terlihat semakin sering berbicara sendiri di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Orang-orang desa pun mulai resah. Beberapa di antaranya mendapati pintu rumah mereka terketuk tanpa sebab di tengah malam, dan begitu mereka membukanya, hanya ada angin dingin yang menusuk tulang. Bahkan, seorang petani yang mengaku melihat Sumala di dekat sumur desa menceritakan bahwa pemuda itu sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Desa itu semakin hari semakin diliputi oleh ketakutan yang tak beralasan. Setiap malam, suara tawa Sumala terdengar dari arah hutan. Suara itu begitu aneh, bercampur dengan suara-suara lain yang terdengar seperti erangan dan bisikan-bisikan mengerikan. Ketika beberapa warga berusaha mendekati hutan untuk mencari tahu, mereka selalu mengalami hal yang aneh. Kepala mereka pusing, pandangan menjadi gelap, dan suara-suara aneh mulai memenuhi telinga mereka hingga mereka akhirnya lari ketakutan. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sumala, tetapi desas-desus mulai tersebar bahwa ia telah bersekutu dengan roh-roh jahat. Menurut kisah yang beredar, Sumala telah menemukan buku kuno milik keluarganya yang penuh dengan ilmu hitam dan mantra-mantra terlarang. Dan, dia telah mempraktikkan ilmu-ilmu tersebut demi sebuah tujuan yang gelap, yaitu mencari jiwa kedua orang tuanya yang telah lama hilang. Pada malam yang lain, seorang ketua desa memutuskan untuk menghadapi Sumala. Berbekal keberanian dan jimat pelindung, ia pergi menuju hutan. Ia tahu risiko yang akan dihadapi, namun perasaan tanggung jawab terhadap keselamatan desa membuatnya tetap teguh melangkah. Sesampainya di tempat Sumala biasa berada, tetua itu melihat sesuatu yang tak akan pernah dia lupakan. Sumala berdiri di bawah pohon keramat, tubuhnya tampak melayang di udara, dikelilingi oleh cahaya hijau redup. Dari dalam cahaya itu, tampak wajah-wajah mengerikan, wajah-wajah orang-orang yang telah meninggal. Mereka menatap tajam, sebagian dari mereka tampak merintih dan menjerit. Sang tetua desa menjerit, tetapi suaranya seolah tenggelam di tengah keheningan malam. Sumala menatap tetua itu dengan mata yang sudah tidak lagi tampak seperti manusia. Dengan suara yang mengerikan, ia berkata, "Aku sudah menemukan mereka, dan sekarang, aku juga akan menemukanmu." Tetua desa itu mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa lemas. Bayangan-bayangan itu mulai
menyentuh kakinya dan menyeretnya menuju kegelapan. Sejak malam itu, tetua desa tak pernah kembali. Orang-orang desa yang berusaha mencarinya hanya menemukan pecahan-pecahan jimat pelindungnya berserakan di sekitar pohon keramat. Desa Sukamaju kini seakan dikutuk, orang-orang mulai menghilang satu persatu, dan setiap malam terdengar suara tawa Sumala semakin keras, semakin jahat. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Sumala dan seluruh desa lenyap dari peta tanpa jejak. Para penjelajah yang lewat hanya menemukan reruntuhan dan bayang-bayang misterius yang seolah mengawasi dari balik pepohonan. Orang-orang yang mendengar cerita itu kini menyebut desa itu sebagai Desa Sumala. Nama yang membawa ketakutan bagi mereka yang tahu bahwa hutan Sukamaju kini bukan lagi tempat yang aman. Sebuah hutan yang dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata, yang akan terus memanggil jiwa-jiwa tersesat yang berani melintasi batas desa itu.